siram tanaman nih, supaya tanamannya sehat dan subur. Tuhan menciptakan tanaman di sekitar kita supaya bisa memberikan kesegaran buat udara yang kita hirup. Jadi lebih sehat. Makanya kalian ini mau rajin siram-siram tanaman. Oh iya, kalian ini mau taruh ini dulu ya, sambil cuci tangan. Sudah bersih. Yuk, kita mulai ibadah yuk. Sudah siap? Siap, Kak. Adik-adik di rumah, sudah siap? Coba kalian ini mau lihat. Kita lihat. Let's go. Anak Indonesia Ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yesus. Amin. Kita mau usir iblis. No, no, no. No. Waca. Yeay. Siapa di sini yang anak raja? Saya, Kak. Ya, kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagi, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, tepuk tangan. Coba sekarang, siapa yang bisa Angkat tangan. angkat tangan? Kita mau nyanyi lagu Glory, Glory, Haleluya. Siap ya? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji Dia glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, Haleluya. hallelujah, puji Dia. Hallelujah, puji Dia. Yeay, Yesus. Amin. Siapa di sini yang rajin baca kitab suci? Saya, Kak. Wah, kalau yang rajin berdoa Saya. banyak sekali. Yuk, kita mau nyanyi. Baca kitab suci, doa setiap hari. Siap-siap ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari bawah. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. yeay! Ya, adik-adik, kita harus rajin baca kitab suci atau Alkitab dan doa tiap hari. Setiap hari ya. Yuk, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau duduk dulu, boleh duduk. Kita mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Yuk katakan sama-sama. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, tetap cinta
Bapak yang baik, Bapa yang baik, aku mengucap syukur mengucap syukur karena aku karena aku bisa ibadah. bisa ibadah. Sebentar lagi Sebentar lagi aku mau aku akan mau mendengar firman mendengar firman buat aku supaya mengerti. supaya mengerti. Dalam nama Yesus, Dalam nama semua yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Yeay, adik-adik, kita mau siapin hati kita, duduk yang baik, mau penuh perhatian dan dengar-dengaran untuk firman Tuhan. Ini dia. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini kakak mau sharing firman Tuhan ya ke adik-adik. Kita semua mau belajar dari firman Tuhan tentang rajin ya. Jadi kita mau belajar tentang rajin. Nah, sebetulnya rajin yang dimaksud ini rajin seperti apa sih? Nah, apakah rajin yang dimaksud di sini adalah rajin nonton TV? Bukan. Apakah rajin tidur? Bukan. Nah, nonton TV ada waktunya ya. Nah, tidur kita juga perlu, tapi ada waktunya juga. Ada tidur malam, ada tidur siang juga. Nah, rajin yang dimaksud di sini apa sih? Oke, kita belajar ya dari firman Tuhan ya. Kakak mau bacain kisah firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ini tentang semut ya. Kakak bacain ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada masa panen. Nah, di sini kita belajar dari semut. Sebetulnya semut itu binatang seperti apa sih? Nah, semut itu binatang yang sangat rajin. Nah, kalau adik-adik lihat semut di tembok, dia lagi jalan atau di meja ya, itu kalau adik-adik lihat semut itu tidak pernah berhenti. Semut itu selalu jalan bareng-bareng gitu, kayak baris gitu ya. Nah, itu apa? Dia itu lagi nyari makanan. Nah, kalau adik-adik lihat dia ketemu makanan, pasti dibawa sama dia. Dibawa makanannya, dibawa kemana? Dibawa ke rumah. Nah, untuk apa? Itu untuk persediaan makanannya. Ya, jadi dia mengumpulkan makanannya. Jadi kalau dia bisa bawa sendiri, dia akan bawa. Itu rajinnya semut. Nah, gimana kalau makanannya itu besar? Nggak kuat, dia nggak kuat bawa sendiri. Nah, semut akan bawa makanannya bersama-sama. Nah, bersama-sama temannya. Nah, seperti juga kita ya, kalau kita bisa melakukan tugas kita sendiri, kita lakukan, itu tugas yang mudah. Kalau tugasnya nggak bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan bersama-sama. Kalau di rumah, kita bisa minta bantuan kakak atau adik, bisa minta bantuan papa mama, atau bisa minta bantuan orang lain. Nah, contoh yang bisa dilakukan sendiri, kalau adik-adik di rumah, di meja, ada tisu bekas yang harus dibuang. Nah, rajin adik-adik lihat, wah ini ada tisu bekas di meja, buang. Adik-adik bisa lakukan sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Nah, contoh yang membutuhkan orang lain, kalau mamanya adik-adik lagi makan bersama papa mama sama kakak atau adik, atau makan bersama opung, atau makan rame-rame. Nah, di situ ada yang bisa adik-adik lakukan sendiri, ada yang dilakukan bersama. Contoh yang dilakukan ke adik-adik, bantu papa atau mama siapkan piring atau sendok garpu. Nah, tanya, mah aku bisa bantu apa? Nah, kalau bisa siapkan piring, siapkan sendok sama garpunya juga. Terus siapkan apa lagi? Siapkan lap. Yang ringan-ringan adik-adik bisa siapkan sendiri. Nah, yang tidak bisa ya bisa minta bantuan ke papa mama. Nah, itu contoh bagaimana mengerjakan tugas ya, bagaimana adik-adik rajin di rumah.
Nah, terus rajin apa lagi? Tadi buang sampah udah, bantu papa mama nyiapin piring udah. Nah, rajin apa lagi? Mungkin beresin tempat tidur. Nah, beresin tempat tidur kalau adik-adik bisa lakukan. Udah mulai belajar melipat selimut, merapikan bantal, guling ya. Nah, terus rajin apa lagi? Kalau adik-adik udah sekolah TK atau SD ya, dapat tugas dari guru, kerjakan. Nah, rajin itu juga rajin, salah satu kerajinan juga. Nah, terus apa lagi? Belajar dari semut. Dari semut kita belajar di ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Nah, pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya itu bicara tentang orang yang otoritasnya lebih tinggi dari kita. Bisa kakak, bisa papa mama, atau bisa orang yang lebih tua dari kita, opa atau oma. Nah, walaupun nggak ada opa atau oma, kita tetap rajin. Seperti tadi, ada kotoran di meja, kita ambil kotoran, buang ke tempat sampah. Nggak perlu nungguin papa mama. Nggak ada papa mama, aku nggak mau beresin, aku nggak mau buang sampah, aku nggak mau bersihin. Nggak begitu. Ada papa, nggak ada mama, nggak ada papa mama pun tetap dibereskan. Terus apalagi beresin mainan tidak perlu nunggu papa mama juga, adik-adik bisa bereskan sendiri. Nah, itu kerajinan yang patut kita teladani dari semut. Kita harus belajar dari semut. Nah, selain dari semut, kita belajar dari siapa lagi? Nah, ada lagi nih adik-adik, kita belajar ya dari salah satu tokoh Alkitab, namanya Daniel. Nah, kakak coba bacain ya. Ada di firman Tuhan di kitab Daniel 6 ayat 17, kakak bacain ya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, di sini sang raja pun bersaksi ke Daniel bahwa dia itu bersaksi bahwa Daniel itu orang yang tekun. Tekun apa kalau di sini? Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Nah, artinya di sini adalah Daniel itu tekun menyembah Tuhan, menyembah Allah. Nah, tentunya selain menyembah, Daniel pun juga tekun berdoa. Nah, sehingga ketika Daniel dalam masalah, ya, waktu itu Daniel dimasukkan ke gua singa. Daniel tetap tekun menyembah, tekun berdoa. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu mendampingi Daniel. Malah Tuhan menolong Daniel. Ketika dia ada di gua singa, Tuhan bisa membuat singa itu tidak menyerang Daniel. Nah, Daniel tetap dalam kondisi yang baik-baik saja sampai akhirnya Daniel dilepaskan dari gua singa itu, sampai akhirnya maut tidak menyentuh Daniel ya, karena ketekunan Daniel menyembah Tuhan, ketekunan kerajinan Daniel berdoa ke Tuhan. Nah, seperti juga adik-adik ya. Nah, adik-adik rajin juga berdoa, rajin juga menyembah Tuhan. Berdoa bisa kapan saja, mau makan adik-adik berdoa, mau tidur adik-adik juga berdoa, mau belajar adik-adik juga berdoa, rajin ya. Nah, di sini tadi kakak udah sharing firman Tuhan ya tentang rajin, bagaimana kita rajin belajar dari semut ya. Dari semut itu binatang yang rajin, tanpa menunggu ada pemimpinnya atau tanpa menunggu ada orang yang otoritasnya lebih tinggi, semut tetap rajin. Inilah yang kakak bisa sharing ke adik-adik tentang rajin ya. Kakak berdoa supaya adik-adik lebih rajin lagi. Kalau sekarang atau kemarin adik-adik udah rajin, nah kedepannya kakak berharap adik-adik bisa lebih rajin lagi setelah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kalau kemarin-kemarin ada yang perlu adik-adik perbaiki, ya ke depan adik-adik bisa lebih rajin lagi. Oke, adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Oke, kita semua lipat tangan, tutup mata ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Bagaimana kami harus rajin, kami berdoa untuk teladan yang Kau berikan supaya kami bisa meneladani dari semut dan Daniel.
bagaimana kami harus rajin untuk menyembah Engkau, berdoa, dan rajin untuk membantu orang tua kami. Ampuni kami bila kemarin-kemarin kami masih belum rajin Tuhan, dan kami juga berdoa supaya adik-adik bisa lebih rajin lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke cobaan, tetapi bebaskan kami yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, lipat tangan, siapkan hati dan pikiran untuk doa berkat ya. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Diberkatilah kalian di keluarga kalian, diberkatilah kesehatan kalian, diberkatilah orang tua kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.